Halo, selamat pagi teman-teman Jawa Pos TV. Kita berjumpa kembali di BPJS Kesehatan Menyapa. Tema kita sekarang BPJS Kesehatan semakin dekat. Nah, untuk episode kali ini saya sudah bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Bapak Sukirman. Ini beliau jauh-jauh dari Wonosobo menjumpai saya. Padahal ya nggak jauh juga ya, tinggal turun. Apa kabar Pak Kirman? Alhamdulillah. Sehat Pak Kirman ya? Sehat-sehat selalu. Iya. Kota dingin itu berpengaruh ya Pak ya? Berpengaruh pada berat badan ya. Saya nggak menyebutkan itu ya Pak. Auranya itu, airnya itu kelihatan ya Pak ya. Apa jernih gitu ya. Wonosobo itu salah satu kota favorit saya loh Pak. Oh, betul. Iya. Ya. Wonosobo, Temanggung, Magelang, ya. Adem ya. Adem. Dibanding Semarang yang hot Pak ya. Asli mana Pak? Kalau saya aslinya Yogyakarta Kemeringat Pak. Yogyakarta Kemeringat. Iya, Kulon Progo. Kulon Progo. Iya. Kenapa Kemeringat Pak? Karena jauh dari Jogja aslinya. Iya. Tapi kan Jogja ya Pak ya Mas. Kalau ditanya misalnya Jakarta, rumahnya mana? Yogyakarta. Ya. Itu. Pak Sukirman, kita tahu ini BPJS Kesehatan Wonosobo itu dulunya masuk wilayah kerja BPJS Kabupaten Kebumen ya. Cabang Kebumen. Iya. Sekarang masuk area kabupaten atau kota Magelang ya. Iya, cabang Magelang. Cabang Magelang itu meliputi kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung dan Wonosobo ya. Betul. Nah, ini sejak kapan Pak? Ini digabungkan ke cabang Magelang? Ya, kalau bergabung secara resmi itu mulai Januari 2023. Oh, barusan? Barusan, ya. Jadi hampir 2 tahun ya, kan ini sudah bulan. Oh iya, 2024 ya? Iya, seperti itu. Januari 2023. Iya. Ya. Alasan digabungkan ke Magelang, padahal kan secara geografis lebih dekat dengan ini ya, Kebumen atau Magelang sebenarnya? Ya, kalau alasannya adalah memang ada restrukturisasi dari kantor pusat itu Mas Lis ya. Di mana untuk kelas-kelas cabang itu harus sama ya. Untuk sebelumnya kantor cabang Kebumen itu kan ada Banjarnegara, ada Wonosobo, kemudian ada Kebumen sendiri. Kemudian untuk kantor cabang Magelang itu kan dari jumlah penduduknya masih bawah gitu ya, artinya masih di bawah kantor cabang Kebumen. Sementara untuk klasifikasinya kelasnya kan sama, kantor cabang kelas A seperti itu. Sehingga untuk biar pemerataan untuk beban kerja dan lain sebagainya, maka menjadi gabung dengan kantor cabang Magelang. Ya, sementara untuk Banjarnegara yang dulu ikut Purwokerto itu masuk di Kebumen, sebetulnya dapat ganti Banjar, tapi kita masuk ke Magelang. Oh gitu ya. Ini keputusan BPJS Kesehatan Pusat berarti ya Pak ya? Betul. Sebagai prajurit di lapangan siap saja ya Pak? Siap. Ya. Secara spesifik ada karakteristik khusus nggak Pak di kepesertaan BPJS Kesehatan di Wonosobo dibanding wilayah-wilayah lain? Ya, yang jelas kalau di Wonosobo itu punya karakteristik sendiri ya. Karena kita kalau secara geografis kan masuk di Pulau Jawa bagian tengah itu. Di mana itu masyarakatnya itu kehidupannya banyak yang di lereng pegunungan gitu kan. Artinya ini memberikan dampak secara ekonomi juga. Artinya untuk Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara hampir sama. Cuman sepertinya kalau saya lihat itu yang puncaknya di Wonosobo. Buktinya di Diengnya. Di sana ada 2 gunung ya, Gunung Sindoro dan Sumbing. Lah itu kemudian ada Dieng itu mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di mana di sana banyak petani-petani sayur dan itu juga mempengaruhi juga pada kepesertaan kita itu banyaknya apa gitu ya. Seperti itu. Saya kira puncak apa ternyata puncak gunung ya Pak. Ini profesi kebanyakan petani ya. Petani, betul ya. Pak, setelah gabung dengan Magelang, apakah ada perubahan layanan yang cukup signifikan kepada peserta JKN di sana? Kalau secara layanan kita sudah ada standar sih Mas Lis. Sudah ada standar dari kantor pusat untuk
layanan kepada masyarakat, untuk secara khusus tidak ada. Cuman kami lihat untuk stakeholder kita sepertinya lebih senang kalau gabung di kantor cabang Magelang. Oh, kenapa? Karena apa? Karena kalau ke Kebumen melewati Wadas Lintang yang liku-liku gitu. Turun gini-gini ya Pak ya. Naik turun kanan kiri, nggak sampai-sampai itu. Sementara untuk ke Magelang mereka lebih cepat dan memang mungkin untuk institusi lain kita juga banyak yang wilayahnya itu gabung dengan Magelang. Sehingga agak anomali kalau gabungnya sama Kebumen, karena justru untuk stakeholder dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Sosial maupun FKTP itu lebih senang, lebih suka ketika kita kumpulkan di Magelang daripada di Kebumen. Itu stakeholder itu ya lebih mudah. Kalau dari Wonosobo ke Magelang tinggal gelundung gitu lurus ya Pak ya? Lurus sudah nyampe ya Pak? Tapi harus belok. Oh belok di Secang ya Pak. Kalau Kebumen itu saya malam nih Pak, dari Wonosobo ke Kebumen itu lewat ini ya hutan-hutan sama waduk itu ya. Wadas Lintang. Wadas Lintang ya. Cuma malam saya jadi nggak bisa melihat suasananya hutan aja nih Pak ya. Jadi ini memudahkan stakeholder ya koordinasi ya Pak ya kalau sejak di switch ke Magelang. Tapi untuk sambutan peserta JKN sendiri setelah digabungkan dengan Magelang gimana nih Pak? Untuk sambutan peserta sebetulnya hampir sama sih karena mereka untuk layanannya tidak mengalami perubahan, artinya hanya di institusi kita, kantor cabang kantor Kabupaten Wonosobo yang dulunya gabung ke Kebumen menjadi ke Magelang. Kalau dari sisi peserta hampir tidak ada sih, tidak ada ya. Ini tapi secara ini lebih memaksimalkan ya Pak pelayanan ke peserta ya Pak ya. Iya betul. Dengan koordinasi yang semakin mudah ini ya Pak Sukirman ya. Kalau jumlah peserta sendiri saat ini berapa Pak? Kalau jumlah pesertanya sekarang 921 ribuan. 921 ribuan. Dari berapa kira-kira potensi atau seluruh calon peserta yang masih belum terdaftar nih? Kita dengan jumlah penduduk sekitar 990 itu kita itu sudah 97,7%. Jadi tinggal berapa itu ya? Kurang 12 ya, 97 kurang 3%-an berarti. Oh iya, betul. Tinggal sekitar 6% ya. 6% yang belum masuk menjadi peserta JKN. Wah, ini cukup tinggi ya. Itu kan cukup tinggi nih Pak ya. Kalau dibanding wilayah lain, tingkat kepesertaan tinggal 3% ya. Tinggal 3% Pak. 97% kan? Iya, 3%. Iya. Tingkat kepesertaannya sangat tinggi sekali ya. Ya karena kita untuk kita kan ada target ya, target dan mengikuti juga rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk Agustus 2024 itu di 98%. Agustus 2024. Kita sempat di 98% ketika jumlah pembaginya masih di semester 2 2023. Akan tetapi karena penambahan penduduk ini kan dinamis, ada yang mati tapi banyak yang lahir, sehingga ini selama 6 bulan atau 1 semester itu kenaikannya hampir 6.000. Kemudian yang dulu 98% turun menjadi 97 ya. Dan belum didaftarkan ya, mungkin yang lahir-lahir baru itu ya Pak? Iya, bisa jadi belum didaftarkan karena masih bayi baru lahir ya, seperti itu. Ya, Pak Sukirman bisa menjelaskan potret atau topografi peserta JKN di Wonosobo saat ini, Pak? Kalau komposisi memang untuk penerima bantuan iuran itu masih menduduki porsi yang terbanyak. Ya, kalau kita lihat di data itu hampir 56%. Mendominasi ya? Mendominasi. Kemudian yang kedua adalah peserta mandiri. Peserta mandiri yang mendaftar sendiri sekitar 15%. Memang untuk Wonosobo sendiri kan kalau kita lihat dari kabupaten termiskin ini Nyuwun Sewu, termasuk yang di bawah jadi ya ada Kebumen, ada Wonosobo, ada Menalegi, Temanggung yang naik turunnya seperti itu gitu. Ya, sehingga memang proporsi ini tetap mempengaruhi dalam
kepesertaan JKN di kabupaten. Yeah. Tapi dengan tingkat kepesertaan hampir 97% lebih itu, ini tingkat kesadaran akan JKN cukup tinggi ya, dengan tingkat taraf hidup masyarakatnya yang masih di bawah ya Pak Kirman ya. Iya, kalau kita melihat tinggal 3% atau 2,3% itu, artinya masyarakat sudah banyak yang tercover gitu. Seperti itu. Dan itu artinya juga mereka cukup awareness juga ya, dan pemerintah setempat juga pemerintah, kemudian dari aparat desa gitu juga sudah. Ya, termasuk di Wonosobo sudah UHC ya Pak ya? Sudah UHC, ya karena UHC itu kan bertahap ya. Ketika tahun 2023 itu kan 95% itu sudah UHC. Kemudian di 2024 jadi 98%. Seperti itu. Ya, kenapa Pak bisa berubah? Karena pertumbuhan itu? Ya, kalau untuk UHC itu memang lebih ke internal BPJS Kesehatan ya. Dari manajemen menerapkan agar cepat tercapai, sehingga ditargetkan 90% harus penduduknya terdaftar. Ya, soalnya kalau tidak ada target, mungkin nanti juga kinerja dari BPJS sendiri maupun dari stakeholder dalam hal ini Pemda akan kalau tidak ada target kan tidak semangat ya. Iya betul Pak. Tidak semangat, sehingga alhamdulillah 95% juga sudah tercapai. Ini berkat kerjasama dengan Dinsos, dengan Dinkes, dengan Pemda seperti itu. Supportingnya cukup kuat ya Pak ya? Ya alhamdulillah, kita sudah sudah cukup baik, artinya semua mendukung ya, semua mendukung program JKN ini. Gitu. Yang paling sulit itu ketika mempertahankan angka itu ya Pak ya. Jangan sampai turun ya Pak ya. Ini yang terus dilakukan oleh teman-teman BPJS Kesehatan Wonosobo di bawah komando Pak Sukirman ya Pak ya. Oke Pak Sukirman, nanti kita lanjutkan lagi di episode berikutnya. Kita masih berbincang bersama Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Bapak Sukirman, terkait dengan keberadaan BPJS Kesehatan Kabupaten Wonosobo dalam melayani peserta JKN di wilayah Wonosobo. Kita akan kembali di episode berikutnya.